Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Tema kita pada online Sunday Service hari ini adalah The Risen Jesus, Yesus yang bangkit. Firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Sekarang mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang paling sederhana, yang gampang dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat, supaya hidup kami boleh berubah, berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin hidup kami selalu berkenan kepada Engkau. Kami ingin hidup kami boleh hidup seturut dengan firman. Kuasai hati kami, kuasai pikiran kami, kuasai seluruh kebenaran diri kami Tuhan, supaya taat diperbaharui oleh kebenaran-Mu. Kami siap mendengar firman. Tuhan Yesus berkata, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Apa kabar? Saudaraku, tema kita hari ini adalah The Risen Jesus, Yesus yang bangkit. Kontemplasi part 9. Kontemplasi bagian ke-9, jemaat sekalian. Oke. Tema ini muncul, pasti akan muncul dalam pikiran jemaat ketika mendengar tema ini. Jemaat akan bertanya, duh,
Ini kan bukan Paskah, Pak Pendeta. Kenapa bicara mengenai kebangkitan Tuhan Yesus? Jemaat memperhatikan. Saudara-saudara sekalian, dalam dunia kontemplasi yang saya ajarkan kepada saudara ini sudah di bagian ke-9. Kontemplasi itu adalah merenungkan semua anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Suka duka yang kita jalani dengan pertolongan daripada pemahaman akan firman Tuhan. Kontemplasi itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa 10 menit di Starbucks sambil ngopi, bisa merenungkan. Bisa 5 menit di kantor ketika habis makan siang, ada istirahat untuk merenungkan sebentar. Bisa juga 25 menit dalam mobil ke dalam perjalanan ke tempat lain. Atau 2 jam di rumah, atau 3 jam dalam pesawat terbang. Kontemplasi anytime, any place. Maka saudara sekalian, dunia kontemplasi yang kita tekuni itu tidak hanya sekedar untuk memahami kebangkitan Tuhan Yesus pada saat Paskah. Bukan, saudaraku. Kita boleh anytime, kapan saja. Bahkan kita bisa kontemplasi tentang kelahiran Tuhan Yesus. Tidak harus di bulan Desember hari Natal. Tidak harus. Ini penting menyimak, saudaraku. Oke? Saudara-saudara sekalian, ketika tema ini muncul, the risen Jesus, Yesus yang bangkit, ada 2 poin yang penting. Mengapa tema yang harus ada, saudaraku? Poin 1 adalah signifikansi kebangkitan Tuhan Yesus. Poin kedua adalah reality of human life. Signifikansi kebangkitan Tuhan Yesus adalah kepentingan urgensi daripada kebangkitan itu. Kemudian reality of human life adalah kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Kebutuhan hidup kita, problema yang kita hadapi, sandang, pangan, papan, dan sebagainya. Tema ini ada karena sangat berkaitan dengan 2 poin ini. Saudara menyimak. Khotbah ini butuh konsentrasi, jemaat sekalian. Oke, kita lanjut step by step. Jemaat akan bertanya, Pak Pendeta, saya sudah percaya Yesus itu bangkit dari antara orang mati. Itu kan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Pak Pendeta. Sudah accomplish, sudah done. Saya sudah percaya. Itu masa keselamatan. Saya tahu saya warga negara sorgawi. Sudah oke, Pak. Bagi saya hal itu sudah tidak menjadi penting. Aku sudah percaya kok, Pak. Yang menjadi penting adalah hidup sekarang ini, Pak Pendeta. Lagi susah saya. Lagi bocuan. Bisnis lagi susah. Saya lagi tidak ada kerjaan. Jobless, Pak Pendeta. Anak saya masalah terus. Koko saya depresi. Masalah keluarga datang terus, nggak berhenti-berhenti, Pak. Jadi masalah yang saya hadapi sekarang seperti ini. Saya tidak mau pusing lagi tentang kebangkitan Tuhan, itu sudah done. Yang saya butuhkan adalah real life yang saya hadapi sekarang. Kapan Tuhan tolong saya? Kapan Tuhan bantu saya? Kenapa Tuhan diam aja? Kok aku tidak dibantu? Kenapa orang lain Tuhan bantu? Jemaat menyimak pertanyaan ini, perhatikan dengan betul. Justru pertanyaan seperti inilah, saudaraku, yang saya khawatirkan. Sudah terjadi disintegrasi, sudah terjadi keterkaitan antara kebangkitan Tuhan dengan realita of human life. Itu sudah tidak ada keterkaitannya. Kalau dua-duanya kita buat sebagai suatu lingkaran, lingkaran itu tidak bertemu, tidak ada arsiran di tengah lingkaran, saudaraku. Tidak ada. Realita kehidupan sendiri. Keunikan kebangkitan Tuhan Yesus sudah terjadi, sudah. Bagi saya, nggak perlu saya pikirin lagi buat apa, Pak Pendeta. Jemaat menyimak, inilah rahasia, inilah bahayanya, inilah high risk-nya dalam kehidupan kekristenan kita. Oke? Saya buat ilustrasi biar jemaat bisa mengerti dengan pas. Suami istri yang sudah menikah 30 tahun. Suami istri itu tahu loh. Kami sudah menikah 30 tahun. Ada akte pernikahannya, akte pernikahan dari pemerintah, ada juga akte pernikahan dari gereja, dan kami punya anak-anak. Ini sudah menjadi suatu bukti kami suami istri. Nah, kalau suami istri itu hidup dalam serumah, saudaraku, ya, ada momen-momen penting. Misalnya mengingat hari pernikahan mereka, atau ulang tahun suaminya, ada ulang tahun istrinya. Mereka menciptakan momen-momen yang pas.
Mereka berdua mengingat hal yang penting-penting itu dalam hidup pernikahan mereka. Ada suatu kekuatan. Menanggung bersama, berani menatap masa depan untuk menghadapi kehidupan, mengurus anak-anak, menempuh kesulitan apapun diarungi. Ada kekuatan bersama untuk mengarungi. Itu pernikahan yang menciptakan signifikansi dalam hidup mereka, dalam marriage mereka. Oke, itu satu. Yang kedua, suami istri yang menikah 30 tahun. Tahu sih, surat nikah semua ada, hidup serumah, menempuh sebuah hidup, saudara sekalian. Tapi signifikansi pernikahan itu, merasa berdua menanggung beban itu tidak ada. Istri saya tinggal serumah, iya, itu istri saya. Tahu saya Pak Pendeta. Tapi signifikansi yang mereka lakonkan itu tidak ada, saudaraku. Sudah hilang signifikansinya. Jadi artinya adalah lulu gua-gua. Terjadi lulu gua-gua. Urusan masing-masing. Itu bedanya, saudaraku. Itu letaknya ilustrasi ini. Jadi orang yang mempunyai signifikansi kebangkitan Tuhan dengan real life, reality of life-nya berkaitan, saudaraku, itu hidup, saudara sekalian. Tetapi orang yang pernikahannya tidak ada signifikansinya, seperti reality of life dengan signifikansi kebantuan Yesus itu enggak berkait, terjadi separasi, saudaraku. Tuhan Yesus bangkit, urusan Tuhan. Udah selesai kok, ngapain saya pusingin? Yang saya pusing sekarang hidup saya. Itu loh jemaat. Coba nyimak ilustrasi ini. Bahayanya Kristenan kita sekarang bisa jatuh di bagian itu, saudaraku. Ya, mungkin saudara akan berargumen lagi. Pak Pendeta, saya kan tidak butuh tentang kebangkitan Tuhan itu buat saya saat ini. Itu kan sudah menjadi bagian saya diselamatkan. Saya bangkit dari antara orang mati suatu hari. Saya dibangkitkan Tuhan suatu hari. Itu sudah percaya. Yang sekarang saya hadapi itu ini loh Pak. Hidup sehari-hari ini. Bagaimana Pak Pendeta? Saudaraku, pelan menyimak. Saudara sekalian, kita orang Kristen ini sering sekali mengejar remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan Yesus. Sering sekali kita mengejar remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan Yesus. Sekalipun remah-remah itu kita sangat butuhkan. Remah-remah itu apa? Ya berkatlah saudaraku, kesehatan, pekerjaan, rumah, kesuksesan. Itu remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Sering kita mengejar remah-remah itu, saudaraku. Kita lupa untuk memahami lebih dalam tentang roti yang seutuhnya. Roti yang dari surga. Bread of life. Yesus berkata, akulah roti hidup. Kita hanya mengejar remah-remah dari roti itu saja, saudaraku. Maka kebangkitan Tuhan bagi kita gak ada artinya. Yang penting hidup saya sekarang. Itu dulu Pak. Sekarang ini lagi susah Pak. Tuhan tolong saya. Kenapa tidak tolong? Kita terus mengejar remah-remah itu, saudaraku. Kita lupa akan roti yang seutuhnya. Kita lupa akan si pemberi remah-remah itu. Betapa ironisnya kehidupan Kristen saat ini. Saudara lihat apa yang terjadi sekarang. Orang mengejar apa? Bukan berarti kita tidak butuh sandang pangan papan, jemaat sekalian. Bukan berarti kita tidak butuh. Iya Pak, betul yang Pak Pendeta katakan. Tapi saya lagi susah. Saya sudah berdoa, kenapa Tuhan tidak kasih saya berkat? Saya balik tanya kepada jemaat. Apakah selama ini Tuhan tidak memberikan berkat kepada engkau? Apakah selama ini menjadi orang Kristen Tuhan tidak memberkati engkau? Ada Pak Pendeta, dulu, sekarang saya lagi susah. Kenapa tidak tolong? Apakah pertolongan Tuhan selalu harus sesuai dengan apa yang kita mau? Sudah lama saya gak kerja Pak, udah cukup lama. Kenapa tidak kasih saya pekerjaan? Apakah waktu pertolongan Tuhan harus kita yang atur? Saya balik bertanya kepada jemaat. Saudara jangan lupa loh. Tuhan Yesus pada saat hidup, saudaraku, dalam dunia ini. Ketika menghadapi masalah yang paling krusial, yaitu tentang kematian di atas kayu salib. Tuhan berdoa loh di Taman Getsemani. Bapak, jikalau boleh cawan pahit ini tidak naik kayu salib, singkirkan daripadaku. Tetapi jangan not my will, but let thy will be done. Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita.
di tengah hal yang paling krusial, yang paling besar yang harus dihadapi, kematian itu, Tuhan memberi teladan untuk suatu ketaatan hidup loh. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Coba kita apply dalam dunia kontemplasi kita. Kapan di tengah kehidupan kita yang sulit ini, penuh dengan tantangan ini, kita belajar untuk mengarungi bersama dengan Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi Tuhan. Kapan? Tuhan ini kok lama sekali. Tuhan ini kok tidak peduli saya. Tuhan ini kok seperti ini. Kita berkokok terus, jemaat. Itu artinya, saudaraku, kita kehilangan signifikansi akan kebangkitan Tuhan. Bagi kita itu tidak penting. Yang penting gua cuan. Yang penting gua sukses. Yang penting gua happy. Itulah manusia pada zaman ini, saudaraku. Lupa akan the bread of life, roti hidup itu, tapi terus mengejar remah-remah roti. Do you understand? Saudaraku menyimak pelan. Saudara-saudara sekalian, Yesus yang bangkit itu, saudaraku, menjadi suatu membuka tabir misteri kehidupan, jemaat. Membuka tabir misteri kehidupan dalam kolong langit ini. Tidak ada pemimpin kepercayaan siapapun orangnya, saudaraku, yang bisa bangkit dari antara mati. Tidak ada di kolong langit ini. Semua pemimpin besar, saudaraku, pada hari tuanya, pada hari hanya sudah sampai, mereka mati dan tidak pernah bangkit. Hanya satu, the only one, satu-satunya, Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Only one. Mengapa seperti itu? Kalau dipertanyakan kepada iman Kristen kita. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Pertanyaan saudara kan berkata, kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, kenapa dia bisa mati? Karena Tuhan kan roh, tidak mungkin dimatikan. Jawabannya paling tepat dalam Alkitab kita adalah, karena Yesus juga adalah manusia. Kenapa Yesus jadi manusia? Karena manusia tidak mungkin jadi Tuhan. Tidak mungkin. Manusia harus kodratnya tetap menjadi manusia, karena dia dicipta, saudaraku. Manusia ingin keluar dari kodrat ciptaannya menjadi malaikat, dia jatuh dalam dosa. Manusia turun kodratnya menjadi binatang, nggak mungkin. Manusia tetap manusia dan tidak mungkin menjadi Tuhan. Yang memungkinkan adalah Tuhan itu menjadi manusia. Pencipta itu datang menjadi manusia. The word become flesh. Firman itu menjadi daging. Yesus Kristus. Karena dia adalah manusia, maka dia bisa dimatikan di atas kayu salib. Karena dia adalah Tuhan, maka dia bisa bangkit dari antara orang mati. Ini misteri paling besar dalam alam semesta ini. Tidak ada pemimpin manapun yang bisa bangkit karena mereka manusia biasa. Mereka bukan Tuhan. Yang bisa bangkit dari antara orang mati adalah Tuhan yang sekaligus adalah manusia. Jesus Christ. The risen Christ, Yesus yang bangkit. Itu loh iman Kristen kita, saudaraku. Tidak akan kita temukan lagi dalam alam semesta ini, baik sekarang, besok maupun akan datang, ataupun kehidupan yang 5 abad ke depan. Kalau ada waktu seperti itu, gak ada juru selamat seperti kecuali God Himself. Firman itu menjadi manusia. Jemaat paham? Saudara-saudaraku, kitab yang kita baca tadi itu, ketika Yesus sudah mati, ditaruh di dalam goa, murid-murid datang dan malaikat memberi konfirmasi bahwa dia sudah bangkit dari antara orang mati. Kemudian murid-muridnya menceritakan kepada murid-murid yang lain, terjadi kegemparan dahsyat menimpa mereka. Mereka penuh ketakutan dan kekaguman, saudaraku, memberitakan berita yang tak terbinasakan itu tentang keselamatan yang kekal itu. Dari situ mempengaruhi totalitas kehidupan murid-muridnya, pergi memberikan Injil dan mati martir untuk Tuhan. Tentu saja bukan sekedar hanya totalitas hidupnya. Kalau totalitas hidupnya berarti menyangkut seluruh daripada hidupnya. Pekerjaannya, hidupnya, rumah tangga, semua, saudara sekalian. Nah, ini yang saya katakan signifikansi itu, kalau dia bergelora hidup dalam diri kita, akan memberi impact positif kepada realita kehidupan kita. Itu jangan sampai terjadi separasi. Saya gak pusing lah apa itu, yang penting hidup saya enak, yang penting hidup saya berkat saya ada. Itu sudah terjadi separasi. Kontemplasi akan membantu kita
untuk terjadi kembali keterikatan antara the risen Jesus dengan reality of life hidup kita. The mystery of death, rahasia kematian yang menjadikan suatu kebangkitan itu, Tuhan sudah buka tabir itu. Mengajar kita bagaimana hidup dalam mystery of life kita, dalam kehidupan kita. Jemaat mengerti? Pelan-pelan saudara menyimak. Gak gampang khotbah ini, tapi butuh kontemplasi. Kenapa aku susah ya Pak Pendeta? Kenapa aku sesulit ini ya Pak Pendeta? Kenapa hidupku seberat ini ya Pak Pendeta? Kenapa penyakitku tidak sembuh-sembuh ya Pak Pendeta? Kenapa anakku si A si B selalu menimbulkan masalah buat saya ya Pak? Kenapa hidup saya? Kenapa ya Pak Pendeta? Saudara-saudara sekalian, di bawah kolong langit ini, everything has its own time. Ada saatnya mati, ada saatnya hidup loh. Ada saatnya suka, ada saatnya duka loh. Ada saatnya cinta, ada saatnya benci loh. Ada saatnya sukses, ada saatnya gagal. Itu sudah menjadi reality of life yang harus kita pahami. Harus kita pahami betul kehidupan seperti ini. Nah, saudara menyimak dengan tepat. Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, masalah yang paling krusial dalam alam semesta ini, yang tidak mampu diselesaikan oleh tokoh kepercayaan manapun yang membuka tabir rahasia kebangkitan orang mati, saudara sekalian, Yesus membuka itu. Dan Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati, akan bangkit kembali. Yesus mengajar kepada kita, dirinya sendiri mengkonfirmasi anak manusia akan diserahkan, disalibkan. Pada hari ketiga dia akan bangkit dari antara orang mati. Yesus mengkonfirmasi dirinya sebelum peristiwa itu terjadi, saudaraku. Itu hanya menunjukkan suatu kepastian. Jesus Christ is God. Yesus itu Tuhan, saudaraku. Tuhan. Oleh sebab itu jemaat sekalian, mari menyimak dengan pas. Pada saat saudara kontemplasi dalam kehidupanmu itu. Kok saya susah sekali ya Pak? Kenapa hidup saya seperti ini ya Pak? Dulu tidak sesusah ini loh Pak Pendeta. Rasanya air mata ini nggak habis-habis Pak Pendeta. Kadang ingat masa lalu itu rasanya begitu enak, masa sekarang apapun sudah nggak ada Pak Pendeta. Saudara menyimak khotbah ini dengan pasti tepat dan benar, jemaat sekalian. Yesus berkarya untuk hidup kita ini. Sampai dia membuka tabir kematian. Untuk memberitahukan bahwa di balik kematian, life after death itu ada kebangkitan. Ada kehidupan. Yesus menyelesaikan itu buat kita. Kalau untuk masalah begitu besar itu, Yesus sudah melakukan untuk kita. Adakah dia tidak peduli dengan hidup kita yang temporary ini? Yang masalah sandang, pangan, dan papan ini. Hanya karena terjadi disintegrasilah, maka saudara akan fokus only for your own life, untuk hidup seperti ini saja. Hanya sandang, pangan, papan. Saudara mengejar remah-remah rotinya Tuhan. Saudara tidak pernah lagi untuk memahami roti hidup itu seutuhnya. Yesus sudah selesaikan masalah dimensi hidup, kematian, dan kebangkitan. Apa dia tidak peduli dengan hidup yang kita hidup ini? Anak bermasalah, hidup seperti ini, problem banyak datang. Saya juga mengalaminya. Saudara menyimak. Saudara menyimak betul khotbah hari ini. Coba masuk jalur kontemplasi. Coba masuk jalur kontemplasi. Nah, khotbah hari ini tidak mudah akan dicerna, saudaraku. Butuh renungkan berkali-kali dengarnya dan bawa ke dalam dunia kontemplasi, saudaraku, itu sebulan untuk memahami itu. Tuhan sudah menyelesaikan masalah yang paling besar dalam hidup kita. Coba ketemukan signifikansi kebangkitan Tuhan itu dan reality of life kita. Masa dia tidak peduli sandang, pangan, papan? Kalau saudara mengerti khotbah hari ini, jemaat sekalian, kau akan punya mata rohani yang kuat melihat Tuhan. Tetapi kalau tidak mengerti khotbah hari ini, mata batinmu, mata jasmanimu, bahkan mata rohanimu sudah tertutup oleh begitu banyaknya masalah yang kita hadapi, begitu hiruk pikuknya dunia ini, sehingga menutupi seluruh mata batin kita untuk melihat Tuhan yang besar itu. Tuhan seolah sudah tidak berguna. Tuhan seolah Tuhan yang tidak tolong sudah buat punya itu Tuhan.
Tidak ada gunanya. Saudara hanya terfokus dengan masalah-masalah besar saudara hadapi. Mata kita sudah silau, tertutup oleh semua problem besar. You did not see Jesus at all. Sama sekali tidak. Tetapi kalau saudara memahami khotbah saya hari ini, masalah kebangkitan itu masalah yang sangat besar. Very, very spektakuler. Kalau kamu klopkan dengan reta kehidupan kamu, you melihat Tuhan yang sangat besar itu. Kamu akan melihat masalahmu itu so small. Begitu kecil. Itu hanya remah-remah yang saya kejar. Hanya remah-remah roti dari Tuhan yang saya kejar. Iya kan? Nah, kalau saudara bisa melihat seperti ini, mata iman saudara akan melihat di masa depanmu itu. Tuhan yang besar itu sedang menatap engkau. The risen Jesus, Tuhan yang bangkit itu sedang memperhatikan engkau. Nah, kalau kau mengerti firman seperti ini, maka kau berkata seperti Mazmur 23. The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membawa aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke padang yang berumput hijau. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena gadamu dan tongkatmu akan menyertai aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan akan menyertai aku. Dan aku ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa itu bangkit dari antara orang mati. Do you understand? Coba bawa kontemplasi seperti itu. Hatimu akan terbuka, jemaat sekalian. Ya. Jadi Tuhan yang bangkit itu mengayomi seluruh totalitas hidup kita. Rasanya semangat untuk hidup, rasanya semangat untuk bekerja, rasanya semangat untuk berkarya, semangat untuk berjuang, semangat untuk menjalani. Senyum dan tawa menjadi sangat strong karena ada Tuhan itu di situ. Do you understand? Jangan terjadi separasi. Jangan terjadi disintegrated dalam hidup kita itu. Lakukan kontemplasi itu. Di Starbucks 5 menit. Iya ya. Kenapa saya berpikir tentang duniawi ini begitu kuat ya? Aku tidak lagi melihat Tuhan yang besar. Aku seperti orang yang menikah 30 tahun yang hidupnya itu lulu gua-gua. Kenapa aku tidak menjadi orang yang menikah 30 tahun yang selalu menciptakan momentum yang bagus, keterikatan, kesungguhan, keharmonisan, signifikansi pernikahan itu kuat, sehingga ada kekuatan untuk melewatinya. Kenapa aku nggak seperti itu, Pak Pendeta? Karena kita sudah jauh dari Tuhan. Kita terlena oleh fenomena kenikmatan dunia. Kita lupa akan roti dari surga. Kita lupa akan the bread of life. Kita mengejar remah-remah roti itu, dan kita kehilangan esensi kekristenan kita. Jangan begitu dong. Oke? Lakukan kontemplasi. Apapun problem ini, saudaraku. Tuhan yang hidup itu very spektakuler. Problem mana yang bisa melawan problem yang besar tentang kebangkitan dari orang mati? Tidak ada, cepat sekalian. Tidak ada. Nah, kalau demikian, problem yang kita hadapi, betapa kecil-kecilnya problem ini. Betapa kecil-kecilnya. Hanya remah-remah kok. Tuhan yang besar ini sedang mengayomi engkau. Percayakah engkau, jemaat sekalian? Percayakah engkau? Bisakah engkau mengintegrasikan reality of your life dengan the risen Jesus menjadi satu keutuhan imanmu bangkit, jemaat sekalian? Korban ini termasuk juga untuk orang-orang yang jemaat yang sangat ragu-ragu. Apakah Yesus Tuhan bukan? Yesus bangkit enggak? Dengarkan khotbah hari ini. Khotbah ini juga untuk simpatisan. Orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, tapi suka dengar khotbah saya. Perhatikan apa yang saya katakan. Kamu tidak akan temukan pemimpin kepercayaan manapun yang bisa bangkit dari antara orang mati. Nobody. Tidak pernah akan ada. Trust me. Only Jesus. Hanya Tuhan Yesus loh itu loh. Akulah kebangkitan dan hidup. Hanya Yesus loh bangkit dari antara orang mati. Itu menjadi satu-satunya pembuktian.
satu-satunya pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan itu sendiri. Ini loh iman orang Kristen di saudaraku. Banggalah punya iman seperti ini. Kalau engkau belum percaya, percayalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pada saat suatu hari engkau mati, engkau akan dibangkitkan dari antara orang mati. Oke? Amin, jemaat sekalian. Coba integrate. Kontemplasi. 1 jam, 2 jam, 5 menit kontemplasi. Tuhan, kok sekarang aku rasanya imanku dingin ya Tuhan. Tentang karya-karyamu itu, aku tidak hidup lagi rohaniku Tuhan. Kenapa yang kupikirkan semua duniawi ya Tuhan? Imanmu sudah mulai rusak, jemaat sekalian. Perbaiki itu semua lewat kontemplasi. Every day. Anytime, anywhere. Oke? Mari jemaat kita berdoa. Saudara-saudara sekalian, tunduk kepala sebentar. Khotbah ini tidak mudah engkau cerna. Tapi ini adalah makanan yang keras. Suatu pemahaman rohani yang sifatnya integrated dengan hidupmu, dengan firman, dengan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, dengan kebangkitan Tuhan. Lihat hidupmu masing-masing. Kecewa sama Tuhan Yesus ya, tidak dapat berkat ya, hidup masalah terus datang ya. Lihat teladan Tuhan Yesus, ketaatan dia kepada Bapa. Berani kita menjalani hidup dengan baik kehidupan kesulitan yang kita alami? Berani engkau? Berani engkau melihat kebangkitan Tuhan sebagai hal yang amat besar, yang mengayomi seluruh totalitas hidupmu? Bukannya sekedar makan, sandang, pangan, papan. Itu terlampau kecil bagi Tuhan. Mampukah engkau melihat hal itu? Maka mata rohanimu akan menjadi sangat kuat melihat kebesaran Tuhan itu. Renungkan firman hari ini. Camkan dalam hati dan imanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan peduli akan engkau. Dia sudah melakukan karya amat besar, membuka tabir kebangkitan dari kematian. Tentu dia akan perhatikan seluruh kehidupanmu dengan amat sangat baik. Doa 1 menit. Lihat dirimu masing-masing. Pahami betul akan roti hidup itu. Mengerti dengan betul semua remah-remah yang kau kejar itu. Lihat keterkaitannya. Pada saat engkau tertunduk, Tuhan memperhatikan engkau. Tuhan tersenyum kepada engkau. Cahaya wajahnya menaungi engkau. Tuhan ingin mengajar engkau lebih mengerti hidup. Tuhan ingin mengajar engkau lebih mengerti Tuhan Yesus. Hapus air matamu. Hapus kegelisahan hatimu. Hapus suka dukamu. Berani melewati badai kesulitan hidup bersama dengan Tuhan yang sudah bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak manusia, orang-orang yang percaya kepada Engkau di tengah jatuh bangunnya kerohanian kami. Ketika mata kami memandang berbagai kesulitan hidup dalam realita kehidupan kami, sandang, pangan, papan, penyakit, kesulitan, kami lupa akan kebesaran Tuhan. Kami lupa akan kebesaran keagungan Tuhan. Mata rohani kami sudah buta Tuhan. Mata kami ditutupi oleh berbagai peristiwa dunia kami. Tuhan ampuni kami. Bawa kami ke dalam salib-Mu Tuhan. Bawa kami di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Melihat keagungan kebesaran-Mu Tuhan. Maha karya-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami berani tegak hidup bersama dengan Engkau. Kuduskan setiap kami. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Murnikan hidup mereka. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Sucikan mereka. Perbaharui dengan firman-Mu ya Tuhan. Membuat jemaat itu hidup berkenan kepada Engkau.
buat jemaat seperti suami istri yang mempunyai signifikansi hidup yang kuat, sehingga kami berani menatap masa depan bersama Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati. Dan berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas jemaat. Yesus Kristus adalah gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan roh Tuhan ada pada jemaat, mengingatkan akan kebenaran yang sudah diwahyukan, hidup seturut dengan firman sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.